Kemudian di usia 10 hari kita melakukan penyepraian untuk mengatasi namanya keriting daun. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Dan ini merupakan tanaman cabai di lahan yang kedua. Kita menanam cabai untuk saat ini ada dua tempat, khususnya tanaman cabai merah besar. Dan ini varietasnya adalah pilar. Jadi usia tanaman cabai yang kita tanam ini baru 15 hari. Jadi di usia 15 hari tanamannya sudah besar seperti ini, sangat subur luar biasa. Dan ini kita menanam cabai merah besar ini, yaitu varietas pilar ini merupakan di lahan bekas. Dulunya ini adalah bekas tanaman cabai rawit ori 212. Kita bersihkan cabai rawit orinya, kita cabut, baru kita tanam kembali adalah tanaman cabai merah besar pilar. Yang kita lakukan proses penanamannya hanya melakukan pindah lubang. Nah, dulu di sini adalah tanaman cabai rawit ori, kemudian di sini kita buat lubang baru dan kita langsung tanami cabai merah besar pilar. Nah, teknik yang kita lakukan adalah sebelum kita melakukan penanaman cabai merah besar ini, kita kocor terlebih dahulu dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisidanya kita pakai Risotin bahan aktif supermetrin, sedangkan fungisidanya kita memakai bahan aktif Mancozeb dengan dosis 2 sendok makan. Sedangkan Risotinnya kita memakai 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot. Nah, setelah kita melakukan pengocoran di lubang tanam ini, baru kita melakukan yang namanya pengisian pupuk kandang. Ya, pupuk kandang kita menggunakan yaitu kotoran sapi dicampur dengan kotoran ayam yang halus dan dicampur dengan Vertipos. Jadi perbandingannya 1:1. Kita taruh di lubang ini cukup 2 sendok makan. Jadi kita biarkan berapa hari baru melakukan penanaman. Sehingga walaupun di lahan bekas, tanaman cabainya tetap subur seperti ini. Di usia 7 hari setelah pindah tanam, kita melakukan pengocoran dengan menggunakan NPK 1616, Ultradap, dan juga Kalha, yaitu kalsium asam homat. Dosis masing-masing bahan tersebut, NPK 1616 kita menggunakan 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot, sedangkan Ultradapnya kita juga memakai 2 sendok makan, sedangkan Kalha kalsium asam humatnya kita memakai 3 sendok makan. Dengan bahan-bahan tersebut, 3 bahan tersebut, tanaman cabai yang kita tanam ini walaupun di lahan bekas, pertumbuhannya masih tetap maksimal. Kemudian di usia 10 hari kita melakukan penyepraian untuk mengatasi namanya keriting daun. Nah, keriting daun ini biasanya sangat rentan menyerang tanaman cabai khususnya di musim panas seperti saat ini. Nah, kita memakai akarisida yaitu mereknya Summit dengan bahan aktif Peridaben. Kemudian kita mix dengan Copper WP dan juga kita masukkan asam amino. Jadi 3 bahan ini sangat bagus sekali untuk penyubur, mengatasi keriting daun dan juga mengatasi masalah jamur. Jadi akarisida Summit dengan bahan aktif Peridaben ini sangat bagus sekali untuk mengobati atau mencegah daripada keriting daun. Sedangkan Copper WP sangat bagus sekali untuk mengendalikan namanya jamur. Sedangkan untuk asam amino itu sangat bagus sekali untuk penyubur, yaitu merek yang kita pakai adalah Premino.
Jadi dengan 3 bahan tersebut dilakukan dengan cara dispray itu sangat bagus sekali untuk menyuburkan, mengatasi keriting dan mencegah daripada jamur. Ini plastiknya sudah robek-robek seperti ini. Jadi walaupun sudah robek seperti ini masih bisa digunakan. Jadi walaupun ini merupakan lahan bekas, tetapi tanaman cabai yang kita tanam ini, cabai merah besar ini yaitu pilar, masih sangat subur sekali. Karena teknik yang kita terapkan untuk penanaman cabai di lahan bekas itu yang terpenting adalah pemberian nutrisi, itu sangat penting sekali, dan juga pengendalian jamurnya. Di usia 10 hari setelah pindah tanam, kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium asam humat lagi, yaitu kita memakai Kalha, juga dicampur dengan Ultradap, dan dicampur sedikit dengan asam amino premino. Jadi dengan menggunakan 3 bahan lagi untuk pengocoran di usia 15 hari, tanaman cabai yang kita tanam ini sangat subur luar biasa seperti ini walaupun di lahan bekas. Bahan-bahan yang kita gunakan ini dosisnya masing-masing. Untuk Premino kita memakai 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot. Sedangkan Kalha kalsium asam humatnya kita memakai 3 sendok makan. Dan juga Ultradapnya kita memakai 2 sendok makan. Kita kocor langsung di lubang tanam. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara menanam cabai di lahan bekas, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.